Nggak hadir siapa aja ini? Banyak Yang nih, izin. Bu Dia, Izin ya? Bu Dewi, Bu Dia kemana, Anjas, Bu Dia? Bu Rini. Bu Dia kan ada tukang di rumah. Oh, Rogi ada tukang. Iya, Bu Rini anaknya demam. Bu Dewi ada keperluan. Ada keperluan. Bu Anjas anaknya pulang cepat. Saya juga mau pulang cepat. Ibu ketua hafal nih, keren ya. Baca dia. Kita. Bu Beni ngantar suaminya ke Dan makam. suaminya. Apa dia? Mundur lagi nih. Mundur left, Hanya mundur mundur. lagi. Biar Mana, jauhan. Umi? Terus. Ini. Nah, sini. Nih. Jauhan jadinya Umi. Dan terlalu dekat. Nyantar terlalu cantik. Mana? Taruhin handphonenya. Taruhin. Oh, maksud kira Umi mau mundur. Iya, mundur. Ya, lu makanya nggak mau mundur kan Umi? Enggak bawa. Iya. Nah, gitu. Tuh. Nah, Jadi nggak terlalu dekat. Udah belum Umi? Nih. Udah. Cakep dah. bergoyang nggak Mi? Bergoyang Udah nggak? tuh pas center. Tahan gitu. Ya. Iya, center udah. Sip. Biar yang kadang sampai ribuan loh yang nonton. Ya. Iya. Iya. Mudah-mudahan manfaat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ibu-ibu yang cantik-cantik, yang salihah. Amin. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat, tetap semangat. masih Pikiranku fresh, hatiku Fresh. Masya Yes, Allah. Allah. Sehat ya Ibu? Amin. Sehat, bahagia? Bahagia. Semangat? Semangat. Ya, Masya Allah. Semangat, Umi. Kita akan kedatangan tamu agung, tamu yang mulia. Kira-kira kalau mau kedatangan tamu agung, tamu mulia, kita bagaimana biasanya? Menyiapkan Beres, beres. Rumah beres ya, hordeng-hordeng Iya, dibersih-bersihin. ya. Rumahnya dibersihin ya, kemudian menyiapkan jamuan Iya, yang iya. nikmat ya. Itu kita kalau mau Kedatangan tamu. kedatangan tamu manusia. Nah, tamu yang agung ini namanya Ramadan ya. Tentunya ya, yang pertama yaitu perasaan bahagia mau kedatangan tamu dan berharap bahwa kita oleh Allah masih diberikan kesempatan untuk kembali bertemu dengan bulan Ramadan. Ibu-ibu, yuk kita doa dulu ya, doa akhir Sya'ban ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani wassalamah wal islam rabbi wa rabbukallah ya Allah hadirkanlah hilal bulan Ramadan kepada kami dalam kondisi aman penuh keimanan keselamatan dan Islam. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Amin. Amin. Masya Allah ya. Mudah-mudahan ya Allah ijabah semua doa-doa kita. Amin. Ya, doa yang sudah kita lantunkan sejak bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab Wa sa'bana wa balighna Ramadan.
kita minta umur kita sampai kepada bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu bulan yang agung, bulan yang rahmat, penuh keberkahan, dan yang paling utama Ramadan adalah bulan pengampunan, ya. Pengampunan atas dosa-dosa kita, ya. Siklus setahun. Maka tagline Ramadan adalah pengampunan dosa. Jadi di bulan Ramadan itu yang harus kita perbanyak adalah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa kita. Ya, maka ayat-ayat maupun hadis-hadis ya yang berbicara tentang Ramadan itu selalu berujung dengan kalimat ghufirallahu, ya. Man shoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Itu saumnya. Nah, kemudian malamnya ya, jadi Ramadan itu ibadahnya 24 jam. Siang dan malam. Siangnya berpuasa soma. Ya, malamnya qoma. Qiyamul lail yaitu tarawih. Nah, qiyamul lail juga penghapus dosa. Man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Ya, jadi Ramadan itu perasaan yang harus hadir dalam diri kita adalah perasaan memohon ampunan kepada Allah. Dan orang yang memohon ampunan, sikapnya, ya, perilakunya harus menunjukkan merendahkan diri, ya, tidak congkak, tidak sombong, tidak ujub. Ya, jadi kepada Allah nih kita minta maaf, minta ampunan sama Allah. Maka yang dihadirkan adalah rasa hina, rasa kita ini penuh dosa. Nah, jangan kita minta ampunan pada Allah tapi sikap kita menunjukkan kita tuh seperti orang yang sombong. Ya. Karena pengampunan itu seperti air. Air carinya ke daerah yang tinggi atau yang rendah? Yang rendah. Dia cari yang rendah. Nah, pengampunan Allah itu ya adanya pada hati-hati yang tawadhu, hati-hati yang merendahkan diri, merasa hina di hadapan Allah. Kita aja kalau melihat ada orang misalnya pembunuh ketangkep, ya, dia minta maaf. Ucapannya minta maaf, tapi gestur tubuhnya sama matanya tuh kelihatan orang nggak nyesel. Kira-kira kita gedek nggak? Gedek banget yang lihat. Iya, nggak nyesel itu. Sampai gedek mana? Gedek banget kan kita. Ya, makanya kalau kita minta ampunan sama Allah, tapi perilaku kita congkak, perilaku kita ujub, ya Allah juga, ini orang minta maaf, ya nih hamba minta maaf, tapi kelakuannya kok kayak orang sombong. Ya, nggak dikasih pengampunan. Maka ya sertakan dalam memohon ampunan itu sifat tawadhu. Sifat tawadhu ya merendahkan diri di hadapan Allah, merasa diri ini kotor, merasa diri ini banyak dosa, sehingga minta kepada Allah dengan kerendahan hati untuk diampuni segala dosa-dosa kita. Ya. Jadi semua ibadah kita di bulan Ramadan adalah tujuannya itu untuk penghapusan dosa. Nanti kalau dosa kita diampuni maka akan terwujud takwa, gitu ya. Jadi takwa itu kalau kita udah tahapan dosa-dosa kita diampuni, nanti kita akan jauh lebih mudah untuk bisa bertakwa, ya. Maka salah satu ya kita tuh dosa kita udah diampunin atau belum, itu ciri yang mudahnya adalah paling mudah nih adalah dosa-dosa kita tuh udah diampunin belum sih, Mom? Itu adalah caranya adalah Allah mudahkan kita ibadah. Karena kalau orang banyak dosa, ibadah tuh berat. Maka ciri yang paling luar biasa adalah orang-orang yang kita mau tahu nih dosa kita udah diampunin belum sama Allah. Paling gampang adalah gampang nggak kita bangun malam. Tuh, kalau bangun malam tahajud kita masih susah, oh berarti dosa kita belum banyak. Karena salah satu penghalang kita susah bangun tidur adalah dosa. Ya, kalau siang kita nggak menjaga diri dari dosa, malamnya susah buat bangun. Karena dosa itu membuat kita berat badan kita dari ibadah.
Jadi ini menjadi introspeksi. Kalau kita malam bawaannya susah banget bangun malam, jangan-jangan di siang itu banyak berbuat dosa dan kita belum minta maaf, belum minta ampunan dan belum diampuni, sehingga membuat kita ini berat untuk bangun malam. Nah itu menjadi sebuah ukuran ya. Karena bangun malam itu salah satu ciri-ciri orang soleh, ciri-ciri orang bertakwa ya. Nah ibu-ibu, maka semua ibadah di bulan Ramadan adalah upaya membakar dosa-dosa kita ya. Ramadan artinya membakar. Coba bayangkan kalau misalnya gambarannya adalah besi yang berkarat, supaya bersih dari karatnya harus diamplas ya kan, diamplas. Kadang kalau bersih harus dibakar ya, supaya bersih dari karat-karatnya. Nah dosa kita yang melekat, katakanlah siklus 1 tahun itu udah melekat banget, dan untuk membersihkannya itu butuh tenaga yang kuat membersihkan. Nah makanya Ramadan itu kita merasakan lelah, capek ya, haus, lapar ya, kemudian nggak nyaman dan sebagainya, itu adalah memang harus kita rasakan sebagai upaya membakar dosa-dosa kita ya. Nah ibu-ibu yang dirahmati Allah ya, amalan apa aja sih yang harus kita gencarkan, yang harus kita geber ya. Yang pertama adalah siam atau puasa, karena itu hukumnya wajib. Nah itu yang paling utama, puasa. Bagaimana puasa itu menahan diri kita ya dari hal-hal yang membatalkan sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Kita sudah membahas ya tingkatan-tingkatan orang berpuasa kemarin ya. Nah, jadi jangan kita setiap puasa setiap tahun puasa kita kualitasnya harus meningkat. Jangan seperti puasanya anak-anak kecil, bocah gitu ya. Kalau puasa kita hanya menahan yang 3 kan sama anak-anak, makan ya, makan, minum, hubungan ya. Hanya menahan yang 3 ini berarti sama dengan anak-anak. Kalau kita lomba karung sama anak-anak ya, lomba karung sama anak-anak nih ya, kalau kalah malu banget, menang aja kita nggak bangga gitu ya. Kita lawannya anak kecil, menang aja kita nggak bangga, gitu. Iya, nggak bangga, apalagi kalah. Lah saya anak kecil aja bisa puasa, terus ada orang dewasa nggak puasa, itu malu banget harusnya ya. Karena kalau menang aja kita mau bocah memalu gitu ya, apalagi kalah. Kalau puasanya hanya level itu. Nah kita ingin puasa tahun ini lebih baik lagi dari tahun yang lalu ya kualitasnya. Nah jadi yang harus kita perlakukan yang pertama supaya puasa kita baik ya, pertama adalah niat kita ya, itu menjadi rukun ya, niat. Batasnya niat kapan? Sebelum imsak ya, sebelum imsak ya. Jadi malam harinya kita udah harus berniat. Gak boleh niatnya di pagi hari atau sesudah azan subuh, gak boleh. Karena ini menjadi fardu. Ketika kita tidak lakukan itu, maka puasa kita jadinya tidak sah. Ya, berarti kalau tidak sah bagaimana? Harus qada, ya, harus qada di luar Ramadan. Nah tentu ya. Bagi ibu-ibu kita menyiapkan makanan dan minuman yang bergizi, yang berprotein ya pada waktu sahur ya. Jadi sahur itu jangan perbanyak karbo ya. Kalau bisa protein, serat protein ya. Kalau kebanyakan karbo berat di perut nanti ngantuk. Iya, lemes, gula karena ya. Nah, apalagi kalau misalnya terapi ini ya, pakai timun direbus, enak banget, adem banget puasanya. Jadi timun tuh direbus aja, kita makan waktu sahur, enak banget puasa karena nggak ada haus. Atau ditumis ya di sayur, direbus aja, irisin bawang, ya, cabai, bening, itu nikmat banget ya. Diiris gitu, dibelah 4. Makan sahur. Timun tok doang apa pakai oncom apa pakai Timun. Aneh kali pakai tambahin Timun oncom. doang, direbus teh. Jadi Saum ya,
pertama sahurnya. Jadi lontong. Oncom apa tuh itu neng? Ngoseng. Jadi tadi fardunya saum itu 2 aja, niat dan imsak. Imsak itu artinya apa? Menahan. Ya, apa saja yang harus kita tahan? Yang kita tahan ya segala hal yang membatalkan puasa. Makan, minum, hubungan suami istri itu 3. Dan menahan hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Menahan setiap lubang mata kita tahan, pandangan mata kita dari yang haram ya, hidung kita, telinga kita, mulut kita, ya semua ya syahwat kita itu harus kita tahan ya, sehingga puasa kita nanti jadi sempurna ya. Nah, selain berpuasa, apa yang harus kita berbanyak? Yaitu interaksi dengan Al-Qur'an ya. Jadi di bulan Ramadan berakrab-akrablah dengan Al-Qur'an ya. Jadi upayakan Ramadan itu bisa khatam. Nah, kalau masih haid berarti kalau mau khatam sekali aja berarti kita harus 1 juz setengah ya, 1 juz setengah. Kalau 1 juz aja nggak kekejar karena nanti ada hari-hari haid kita 7 hari, 10 hari. Nah, makanya kita kejar 1,5 juz ya. Nah, itu harus kita azamkan, kita rencanakan sejak sekarang. Oh, pengen bisa khatam di bulan Ramadan. Kenapa harus berakrab-akrab dengan Al-Qur'an di bulan Ramadan? Karena Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan ya. Jadi mulianya bulan Ramadan itu karena di bulan Ramadan itu Allah turunkan Al-Qur'an ya. Masya Allah. Bahkan Al-Quran, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi ya. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran di hari kiamat kelak datang memberikan syafaat kepada para pembacanya. Nanti Al-Quran itu bersaksi di hadapan Allah, ya Allah, aku telah menghalanginya dari tidur malam karena membacaku ya, aku telah menghalanginya dia dari kesibukan dunia dengan membacaku. Maka ana al-laili wa atrafan nahar, bacanya di siang dan di malam hari. Walaupun hanya baca aja Mi, bukan nggak istilahnya nggak hafal gitu kan? Enggak, baca, orangnya dia baca ya. Jadi dibaca perbanyak nanti Al-Quran. Bahkan nanti yang paling pertama-tama memberikan syafaat yaitu surat Al-Baqarah ya. Jadi surat Al-Baqarah akan datang dan menyaksikan, ya Allah, aku telah menghalanginya dari tidur malam ya karena membacaku. Aku telah menghalanginya dari kesibukan yang lain karena membacaku. Nah, akan memberikan syafaat kepada kita ya, luar biasa. Jadi perbanyak baca Al-Quran. Nah, bagi yang haid bagaimana? Kalau yang haid jangan sama sekali tidak interaksi. Bagi yang haid maka bacalah terjemahan Al-Quran. Tetap berinteraksi dengan Al-Quran. Jangan selama kita haid itu blank ya, sudahlah sholat tidak ya, kemudian baca Quran tidak, maka tetap interaksi dengan Al-Quran, membaca terjemahannya atau buku tafsirnya. Jadi tetap ada interaksi dengan Al-Quran ya. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Kita kalau mau mulia, kita mau mulia di mata Allah, jadilah 2 orang ini, orang yang belajar Al-Quran atau mengajarkannya ya. Mau jadi murid, mau jadi guru, sama-sama mulia. Jadi janganlah kita ya tidak ada aktivitas salah satunya, jadi guru kah atau jadi yang murid. Nah, 2 orang inilah yang dikatakan oleh Allah sebaik-baiknya hamba Allah yang berinteraksi terus dengan Al-Quran ya. Jadi, nah itu yang saum kemudian baca Al-Quran. Selanjutnya adalah qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan, qiyam yaitu sholat tarawih ya. Nah,
ibadah tarawih ini hanya ibadah yang ada di bulan Ramadan. Jadi sayang sekali kalau kita tidak menjalankannya. Dan Ramadan itu tarawih ini maka baiknya di musola, di masjid sebagai nilai syiar ya. Dia sunnah tapi disarankan untuk di masjid atau di musola untuk ada nilai syiarnya untuk tarawih. Maka luar biasa kita tiap malam ya, kalau lingkungan kita ketemu sama tetangga ya. Kalau nggak Ramadan tuh kita sama banget gitu ya, satu komplek juga sebulan sekali nggak ketemu gitu. Kayak sini kompleknya ya, tapi dengan tarawih rutin kita ketemu tiap malam. Di situ ada silaturahim ya. Masya Allah, banyak sekali keutamaan kita bertarawih. Dan kalau kita tarawih ya, malam hari tarawih mengikuti tarawihnya imam, kemudian kita witir bersama imam, maka kita akan tercatat sepanjang malam sholat malam. Gitu ya. Maka kita tarawihnya harus sesuaikan. Kalau kita 23 ikut yang musola 23 supaya kita ngikutin sesuai imam dan witirnya. Kalau kita 11 rakaat, carilah masjid dan musola yang 11 rakaat sehingga kita sempurna 11 rakaat bersama imam sampai witir gitu. Tapi kalau kita 11 kemudian ikut musola yang 23, maka biasanya imam masih lanjut, kita udah pulang. Nah ini enggak, kriterianya enggak masuk. Karena barang siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai, maka sepanjang kita tidur udah dianggap ya mulai sepanjang malam. Ya, Masya Allah kan? Nah luar biasa. Man qama ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sama ya, kalau kita tarawih ya, tarawihnya bagaimana? Imanan, karena iman. Wahtisaban diartikan ya bahwa penuh perhitungan. Jadi tarawihnya diperhitungkan, syaratnya ya, rukunnya, sunnahnya, makruhnya tinggalkan, yang membatalkan ditinggalkan ya. Maka nanti kita mendapat pengampunan. Bukan tarawih yang asal tarawih. Nah, kalau tarawih terlalu cepat sampai tidak ada tumak ninahnya ya, tumak ninah itu fardu sholat. Jadi kalau kita tinggalkan, sholatnya tidak sah. Jadi kalau saya dulu pernah ada viral tarawih hanya berapa menit, 7 menit, 23 rakaat 7 menit, ting gitu ya, gerakannya cepat sekali dan di situ tidak ada tumak nina. Tumak nina itu diam sejenak, tenang. Walaupun kita bacaannya satu ya, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sekali ini, tapi kita tenang posisinya punggung kita, bukan neng gitu ya. Nah, maka dengan baca satu aja sudah cukup gitu. Tapi kalau tidak ada tumak ninah, berarti dia tidak menjalankan fardunya sholat, maka sholatnya tidak sah. Jadi perhitungkan sholatnya ya, bukan asal tarawih, asal gitu ya. Jadi kalau sekarang Masya Allah kita bisa milih di masjid mana yang imamnya bagus bacaannya, hafiz Quran ya. Sekarang kan banyak hafiz Quran gitu. Kita milih masjid sana tuh hafiz Quran, imamnya lebih khusyuk, memang lebih lama gitu ya. Ya, tapi sholat tarawih itu adalah sebenarnya sholat yang artinya tarawih itu santai. Jadi jangan buru-buru. Kalau misalnya jamaahnya lansia, boleh nih 2 rakaat selonjoran dulu, pijit-pijit kaki, nggak apa-apa, dibuat santai, nggak usah buru-buru mau pulang. Kalau sholatnya di rumah, tarawih di rumah sendirian ya pahalanya 1 kali. Kalau berjamaah kan 27. Sayang sekali kalau Ramadan kita tarawih sendiri ya. Jadi lebih baik mana kita ada silaturahim ya, hawanya juga kan beda ya. Sholat sendiri kayak kita makan sendirian enak nggak? Nggak enak. Tapi makan bareng-bareng di luar asam memakan asin aja. Masya Allah. Jadi sesuatu yang beramai-ramai itu berjamaah nikmat. Gitu ya.
Jadi ada nilai syiarnya kalau tarawehnya di masjid. Ya, nilai-nilai plusnya banyak. Setiap langkah kaki kita diampuni dosanya. Langkah selanjutnya diangkat derajat. Ya, belum lagi kita masuk musola sholat tahiyatul masjid. Nah, kalau sholat di masjid otomatis kita on time. Coba sholat isya nggak di masjid, tar sampai jam 12 malam baru sholat, Betul. mau tidur. Tapi kalau kita di musola, ya Allah, azan kita datang sholatnya on time. Nah, nikmat seperti itu ya. Jadi upayakan ya kita ikut taraweh. Ya. Di sini berapa rakaat? Di sini 11. Mau ke Yang- sini? Boleh? Soalnya cepet banget ya Bang. Iya, cari yang jangan cepet-cepet. Tuh masjid biru juga sama tuh. Masjid biru apalagi 11 juga, 11 apalagi juga. dia imamnya. Di sini imamnya kalau imam favorit Abang Paki. Kayak di Nabawi. Katanya kalau Abang Paki imamnya kayak Masjid di Nabawi. Yang pagi Abang Pikar kalau lagi pada liburan. Entar dah kalau mau terakhir Nggak ada lebaran. pikiran. Kalau mau terakhir puasa dia pada libur tuh. Tanggal 25 dan 27 ya. Dia udah pada libur tuh anak Umi tuh. Tadi sini ngimamin. Kalau yuk kakak Paki jadi Abang Paki. Abang Pikar mah enggak ada ya Abang benar. Pikar nggak ada di Maroko. Ya, Masya Allah. Kemudian yang keempat apa? Perbanyak zikir. Yang ketiga apa Umi? Tadi ketiga Sholat apa? taraweh. Tidur baik sih. Kemarin Ibu ketuanya galak banget. Yang keempat Ya. Yang keempat memperbanyak zikir, doa dan istighfar. Ya, lisan semua tuh ya. Bulan Ramadan, bulan kebaikan, pahalanya dilipat gandakan. Ya, makanya kalau misalnya sendirian ya sayang ya. Lagi ya lebih baik berjamaah. Semangat lagi ya. Nah, Perbanyak nah, zikir dan jangan istighfar. biarkan waktu menjadi sia-sia nih. Ya, Ramadan jangan waktu sia-sia. Beli itu untuk tasbih. Kecil-kecilnya ya. Iya. Tasbih. Ya, untuk zikir ya. Jangan biarkan waktu karena detik demi detikmu adalah berharga. Iya. Tuh udah Detik demi dikasih. detiknya berharga. Udah dikasih nenek. Menit demi menitnya berharga. Ya, bahkan tidurmu adalah ibadah. Tidur ibadah nih, tidur yang apa? Dua kriterianya. Pertama, tidur ibadah itu bagi ahli maksiat. Saking bulan suci ini suci, jangan dikotori dengan maksiat. Nah, daripada kamu hidup melek mata maksiat nyolong motor, lebih baik kamu tidur. Sehingga dengan tidur dia terhindar dari perbuatan maksiat. Itu untuk ahli maksiat. Coba kalau ahli maksiat nggak tidur, kayak tahun kapan tuh? Guru SDIT Al-Fatih, ya, bulan Ramadan motornya Airmax dicolong. Ya, Pak Ustadz apa? Pak Alam ya. Nah, itu. Nah, ini nih orang yang kayak gini nih, kata Allah lebih baik tidur. Kalau melek nyolong ayam, kalau melek nyolong motor. Jadi ahli maksiat. Nah, daripada kamu ngotorin kesuciannya bulan Ramadan, lebih baik tidur ibadah karena dia tercegah dari maksiat. Kemudian tidurnya siapa lagi? Tidurnya ahli ibadah untuk apa? Yaitu untuk energi ya. Artinya di bulan Ramadan kita disunahkan tidur siang 1 jam, Bu ya. Kapan waktunya nih? Yang dicontohkan oleh para sahabat dan para imam salafus soleh, tidurnya itu namanya qaililah ya. Tidur siang sebentar 1 jam sebelum zuhur atau 1 jam setelah zuhur. Tuh waktunya ya, bukan habis sholat subuh tidur ya. Ya, kalau yang nggak terbiasa itu secara medis juga nggak bagus banget. Lambung kita penuh ya, kemudian lagi bekerja tuh mengelola, kita tidur itu asam lambungnya keluar, makanya mulutnya kecut nggak enak ya, kepalanya pusing ya. Maka hindari tidur tidur subuh ba'da subuh. Malah dalam hadis ya, naumatus subhi turisul faqra. Orang yang tidur setelah sholat subuh itu mewariskan kemiskinan, kefakiran. Karena rezekinya dipatok ayam. Ya, yang lain udah keluar cari rezeki, nah dia tidur ngeringkel ya.
rezekinya dipatok ayah, itu secara rizki nggak bagus, secara kesehatan juga. Itu tuh orang tidur pagi itu banyak menimbulkan penyakit, salah satunya diabetes. Ya, Umi aja nggak pernah tidur subuh, tapi artinya tidur yang sangat berbahaya adalah tidur setelah sholat subuh sama tidur setelah sholat asar. Kenapa? Karena sebenarnya dua waktu itu gelombang otak kita sedang tinggi-tingginya, lagi bagus-bagusnya. Ya, lagi cerdas-cerdasnya gelombang otak itu, lagi dia tuh pengen menerima ilmu, ya, ingin dia lagi puncak-puncaknya, dia pengen ilmu, pengen aktivitas yang ini, dan kita kemudian melemahkannya dengan tidur. Nah, maka kalau tidur setelah asar itu bisa menimbulkan kepikunan, ya, pikun. Ya, kita pernah nggak tidur asar terusnya kita bingung ini malam apa pagi, ya kan? Saya waktu SD pernah tertidur pada asar, pas bangun saya buru-buru pakai seragam sekolah, nyamper teman saya, diketawain karena sore. Saya pikir itu pagi. Nah, itu terasa sekali, ya, bisa menimbulkan kepikunan. Artinya apa? Ketika kita otak lagi gelombang otak tinggi, kemudian kita tidur, maka orang yang kemudian mengisi subuhnya itu dengan tilawah Al-Quran atau belajar, ya, kerja otaknya dioptimalkan, itu akan cerdas dan bagus. Nah, orang yang setelah subuh baca Al-Quran, insya Allah dijamin dihindarkan dari pikun waktu saat tua, ya, karena otaknya terasah di saat gelombang otak sedang tinggi. Nah, maka salah satu kenapa anak-anak pengajian TPA itu mereka berhasil, anak-anak itu pada pintar baca Quran. Karena apa? Karena TPA itu setelah asar, di mana otak sedang tinggi-tingginya lagi. Nah, maka kalau kita, ya, gelombang mengajarkan anak ba'da zuhur itu nggak efektif. Karena zuhur itu di mana gelombang otak lagi istirahat. Maka kalau sekolah di Jepang boarding itu, mereka sekolah boarding itu menyiapkan tempat tidur. Jadi ba'da zuhur itu mereka tidur, dikasih waktu untuk tidur, karena gelombang otak lagi rendah. Mau dikasih pelajaran apapun nggak efektif, nggak masuk. Berarti kalau yang masuk sekolah jam siang itu nggak efektif sebenarnya. Kalau mau dia tidur dulu 1 jam, ya, tidur 1 jam. Nah, setelah itu baru belajar lagi, ya. Jadi itu anak belajar. Makanya pada jam-jam ba'da zuhur itu pelajarannya yang santai aja, gambar apa gitu. Karena nggak terlalu ngaruh, itu gelombang otak lagi tuh turun. Maka lebih baik tidur siang, nanti fresh asar belajar lagi, begitu. Jadi kita ngajarin anak zuhur itu enggak ini, ya. Jadi sesuaikan, belajar pun harus melihat siklus gelombang otak. Jadi anak-anaknya pintar karena tahu nih waktunya nih. Anaknya suruh belajar itu di gelombang-gelombang ketika otak itu sedang tinggi, ya. Maka ketika lagi tinggi tidak kita gunakan, efeknya jadi pikun, ya. Nah, jadi jangan tidur habis sahur, sholat maghrib, sholat subuh langsung tidur. Jangan, itu buruk sekali secara kesehatan. Kemudian dari sisi rezeki juga nggak bagus, ya. Tapi kalau sekali-sekali misalnya ngantuk, Oh iya, sesekali. Ya, tapi kalau bisa dilawan. Kalau Umi tuh udah ngantuk mau dilawan, jalan kaki apa kayak sibuk-sibukin sampai nanti menjelang kita udah duha, ya, jam 10, jam 11 tuh tidur, enak banget. Coba deh dilatih. Kenapa sunnah tidur siang di waktu Ramadan? Karena tidur siang, ya, itu kualitasnya seperti tidur malam 3 jam. Maka kalau kita sunnah ini kita jalankan, kita itu Ramadan nggak lemes, nggak kekurangan tidur. Seandainya Ramadan kita tidur, katakanlah tidurnya 4 jam malamnya, ya. Misalnya kita tidur jam 10 atau jam 11, ya. Katakanlah jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, 5 jam, ya. Kalau tidurnya jam 10 berarti 11, 12, 1, 2, 3. Kalau tidurnya jam 11, ya, berarti 12, 1, 2, 3. 4 jam. Misalnya kita tidur malam 4 jam. Tapi siangnya kita tidur 1 jam. Kualitasnya seperti 3. Berarti sudah berapa jam kita tidurnya? 7 jam kualitasnya.
insya Allah itu sudah cukup. Jadi kita tuh Ramadan itu nggak kayak orang oleng gitu. Kan ada Ramadan oleng karena kurang tidur. Nah, maka biasakan tidur siang, ya 1 jam sebelum zuhur atau 1 jam setelah zuhur. Ya, itu sunnahnya Rasulullah SAW. Ya, sehingga kita puasa tetap hak-hak fisik kita terpenuhi untuk tidur, ya, sehingga tetap fresh. Ya, apalagi udah usia Lolita. Iya, bantu nih. Lolita lolos 50 tahun. Kayak Umi nih Lolita, ya, Lolita lolos 50 tahun. Tidur kurang, apa gerges ya. Ya, udah lewat dia mah. Jelita siapa Jelita? Jelita jelang 50 tahun. Ya, jelang 50 tahun, ya. Nah, itu kita kalau kurang tidur badan langsung greges. Minum tolak angin. Langganan. Bikin wedang jahe, ya. Nah, itu seperti itu ya. Nenek. Jadi kemudian waktu-waktu berdoa nih, ya, waktu berdoa yang harus kita pantengin kapan? Yang paling utama. Jadi ketika kita tahu apa yang harus kita ini kan banyak berzikir, ya, istighfar yang paling perbanyak. Ya, pertama saat berbuka. Ya, saat berbuka. Jadi kita pas kita ini dengar azan, langsung kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, kita minum seteguk, 2 teguk, 3 teguk, udah taruh. Katanya nih, Mafi katanya baca bismillah Baca minum doa dulu, makan dulu. baru baca bismillah dulu baru minum, baru baca doa. Iya, boleh kayak gitu, boleh. Bismillah dulu, terusnya udah Minum. puasa. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Stop. Jangan langsung nubruk cendol, ya. Jangan langsung lontong, langsung gorengan, jangan. Tapi kita ya langsung berdoa. Berdoanya nggak usah lama-lama. Berdoanya kita manage. Hari pertama kita berdoa untuk diri kita sendiri, kesehatan, keimanan, ya, istiqomah. Pokoknya yang jangan hanya berdoa dunia aja. Yang paling utama ya untuk ketaatan kita, istiqomah, ya, kesehatan gitu ya. Rezeki belakangan, jangan apa-apa minta rezeki terus, mentanya dunia terus, ya. Yang utama itu kita dikokohkan iman Islam kita, istiqomah dalam beribadah, ya. Yang kayak gitu minta sama Allah, ya. Nanti baru terakhir kita minta rezeki. Itu hari pertama khusus untuk diri sendiri. Kita sendiri. 1 menit, 2 menit udah cukup, makanlah kita. Besok lagi begitu. Kenapa ini sangat makbul? Karena kalau di Al-Baqarah 186, ya, wa idza sa'alaka ibadi anni wa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, ya. Jadi ayat 183 sampai 185, kemudian dilanjut lagi 187, semua berbicara tentang puasa, fikih puasa, ya. Jadi semua tentang puasa, tapi ada satu surat nyempil, ya, ayat nyempil 186 doanya tentang doa tadi. Kenapa nih? Oh, berarti maksudnya bahwa di tengah-tengah ibadah puasa kita itu ada waktu di mana doa mustajabah, ya, yaitu saat berbuka. Apa alasannya? Kenapa mustajabah? Karena ketika Allah mengatakan bahwa Allah itu dekat, ya, kemudian aku pasti, ya, mengabulkan doa hambaku yang berdoa, ya, tapi ada syaratnya. Fal yu'minu bi, ya, pertama, ya, disuruh kita itu mengerjakan perintah-perintahnya, dan beriman kepada Allah. Jadi syaratnya beriman dan mengerjakan perintah-perintah Allah. Fal yastajibuli wal yu'minu bi. Fal yastajibuli artinya kerjakan perintah-perintahku. Wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku, ya. Jadi kalau kita berpuasa
Kita adalah orang yang sudah mengerjakan perintah Allah dari sejak fajar, terbit fajar sampai maghrib menjelang berbuka. Itu kita seperti orang yang sudah menjalankan perintah Allah, dan pada saat berbuka tinggal menerima bayaran. Kalau kita kuli harian ya, ibaratnya kita pekerja harian, dari pagi sudah bekerja sampai sore udah selesai kerjanya, udah tinggal tangannya gini minta upah harian. Nah, Allah juga pada saat kita berbuka, Allah tuh menunggu-nunggu. Hambaku minta apa? Gitu. Hambaku minta apa? Gitu. Maka di situ minta lah. Jangan pas kalau kita nggak ngerti, kita ini langsung kita nerjang cendol, lontong, gorengan. Kata Allah ya, dia mintanya cuma cendol. Lah, mintanya cuma gorengan gitu kan. Sayang banget, padahal Allah udah nunggu-nunggu nih. Hambaku sudah bekerja dari pagi, sudah beribadah dari pagi, menahan lapar, menahan haus, menahan mulutnya dari ghibah, matanya semua ditahan. Nah, pas saatnya Allah mau memberikan upahnya berupa pengabulan doa, ditanya mau apalah, ditanya enggak, cuman kolak, maunya cuman kolak, cendol, ya, cuman kayak gitu, sayang sekali. Maka disitulah kita minta. Nah, ya Allah minta tuh, ya. Besoknya doa untuk ibu kita, bapak kita, baik yang masih hidup maupun yang telah berpulang. Besoknya lagi suami kita, besoknya lagi anak-anak kita, anak kedua, anak ketiga, terus saudara kita kandung satu-satu, semua didoain. Setiap hari tuh Mi. Iya, setiap hari beda-beda, beda orang gitu. Itu yang saat-saat mustajabah. Ya, jadi jangan ditinggalkan pada saat kita berbuka. Jadi anak-anak kita ajarin, stop. Kalau udah paham enak tuh anak-anak, udah baca doa, langsung semuanya doa masing-masing. Peringatin hari ini doa untuk mama ya, semua berdoa untuk mama. Besok berdoa untuk ayah ya, doain ayah semua gitu. Jadi kalau anak-anak kita udah paham, tinggal instruksi. Hari ini doa untuk diri sendiri. Ayo minta sama Allah apa? Hajat-hajat kamu, keinginan kamu apa? Minta sama Allah gitu ya. Nah, itu. Jadi yang sangat mustajabah saat berbuka. Yang kedua, yaitu saat sepertiga malam terakhir ya, sepertiga malam terakhir. Karena dalam hadis Allah menyatakan, berfirman bahwa Allah turun ke langit bumi, ke langit dunia, dan berkata, siapa yang bertobat, siapa yang meminta, siapa yang memanggil sampai waktu sholat subuh tiba, ya. Jadi sepertiga malam. Jadi dari waktu kurang lebih dari jam 3:30 sampai, kalau misalnya waktunya sekarang itu ya, jadi 1 jam sebelum subuh, yaitu sepertiga. Iya, sebelum dan setelah sahur. Ya. Jadi sebelumnya juga udah sepertiga malam. Nah, sepertiga akhir malam. Jadi semuanya itu dibagi 3, malam dibagi 3 sepertiga. Maka awal malam itu dari mana? Awal malam itu dari maghrib. Ya, maghrib sampai jam 9 katakanlah, itu sepertiga malam awal. Nah, kemudian dari jam 10 sampai jam 2-an sepertiga kedua. Sepertiga itu sepertiga malam akhir itu adalah dari jam 3 sampai waktu subuh. Nah, itu waktu di mana Allah turun ke langit dunia dan nyari-nyari siapa hambaku yang memohon ampunan, aku ampuni. Siapa hambaku yang berdoa memiliki hajat, aku kabulkan. Siapa yang siapa yang memanggil ya, manggil Allah, Allah akan nyaut. Ya. Sampai waktu sholat subuh tiba. Insyaallah. Maka tahajud itu artinya, Bu, tahu-tahu hajat terwujud. Tahajud, tahu-tahu hajat terwujud. Jadi kalau ibu punya hajat tapi tidak sholat tahajud, berarti belum benar-benar minta, ya. Jadi kalau punya hajat kudu tahajud, ya. Kita pengen keajaiban, pengen hajat-hajat kita segera diijabah oleh Allah, ya syaratnya adalah tahajud.
harus yakin bahwa tahajud itu ya tahu-tahu hajat terwujud. Ya, luar biasa itu. Nah kalau kita sekali tes, iya benar, tes lagi, iya gitu. Pokoknya ilmu itu supaya yakin praktekkan ibu. Sekecil apapun ilmu praktekkan. Iya benar. Iya benar gitu ya. Misalnya sedekah itu sama Allah dilipat gandakan minimal 10 kali lipat. Kalau orang masih medit, masih koret, masih pikir, ya nggak yakin, ya nggak bakal gitu. Tapi kalau yakin, coba tes dulu, bener nggak sih janji Allah, gitu ya. Itu kalau kita ngetesnya ya, ngetesnya dari dulu praktek, iya benar, nagih lama-lama. Jadi kalau punya duit mau sedekah tuh kagak mikir 1000 kali, udah ada duit sedekah, ada apa lagi cepet gitu, karena udah yakin banget sama janji Allah bahwa dilipat gandakan. Umi menjalankan itu dari gadis, dari belum punya duit, ya. Jadi waktu gadis itu pernah kedatangan tamu dari Bekasi, udah tamu ngobrol-ngobrol, kok nggak pulang-pulang ya, celingak-celinguk, nah, ketahuan nih orang nggak punya ongkos buat pulang, gitu ya kan? Nggak punya ongkos nih buat pulang. Nah Umi masih gadis, ya udah ngajar si privat-privat. Akhirnya ya zaman dulu banget. Umi contohnya uang 2.000 perak, kasih 2.000 perak. Zaman dulu naik mobil masih 5 perak kali harganya ya, kasih 2.000 tuh. Kasih, dia pulang. Gak lama dia pulang, ada yang nganterin anak murid. Mbak Ida kasih amplop emaknya. Pas dibuka 20.000. Masya Allah. Zaman dulu 20.000 loh kayak uang berapa? Gede banget. Iya. Sekarang Masya Allah itu benar. Praktekin lagi, bener, praktekin lagi, bener. Nah lama-lama jadi keyakinan, yakin. Kalau kita udah yakin Bu, sedekah atau bantu orang atau apapun udah gak banyak mikir. Jor-joran. Ya, bahkan kita nih ya, bahkan belum punya duit aja kita udah niat. Udah niat gitu. Udah niat, ya Allah kalau Engkau kasih rezeki hamba mau ngasih bantuan nih ke saudara yang lagi sakit. Belum ada duit tapi kita udah niat, Allah datangkan duitnya. Tiba-tiba saudara yang punya utang ini juga lupa datang bayar. Nah, berarti emang kata Allah nih tadi niat kita dikudu eksekusi. Jangan pas sudah dapat antar aja pakai yang lain. Jangan, ntar Allah nggak percaya. Ya udah jalankan, tadi niat mau bantu orang yang sakit, ya udah kasih. Itu Bu. Jadi jangankan duit udah di tangan nih, ya duit belum di tangan aja kita, ya Allah nanti kalau misalnya dapat duit segini, saya mau mengeluarkan 10% nih buat pembangunan ini nih musola nih, ya Allah nih. Ya abangnya nanti hari Kamis mau hari Rabu mau pulang. Nah panitia bilang Umi uangnya tinggal segini, tinggal 600. Mikir nih Umi otak Umi gimana ya. Ya tapi ya Allah belum ada duit di tangan, tapi ya kita ya Allah gitu ya. Niatkan aja dulu, ntar tiba-tiba ada aja tuh buat ongkosin pulang kampung tuh itu. Mau lebaran mau puasa kan? Ya Allah, mepet kondisi begitu gitu. Ya artinya tadi kita belum punya duit aja, kalau udah niat untuk kebaikan nanti Allah datangkan tuh duitnya untuk kita menjalankan apa yang sudah kita niatkan, ya seperti itu ya. Bahkan yang sampai ekstrim ya, ekstrim pernah Umi ekstrim pernah cerita juga mungkin Umi nggak ngajar kosong, pikir gini, ya Allah amal soleh apa nih yang hari ini yang berbeda yang ingin hamba kerjakan. Jadi Umi sama anak-anak juga, Dek mama kasih PR ya. Jadi PR-nya apa? Dede berbuat kebaikan hari ini di sekolah 3 kebaikan. Ntar pulang mama tanya. Jadi Umi PR-nya sama anak begitu, bukan udah ngerjain no PR-nya. Enggak, Umi PR-nya gitu. Neng, hari ini Neneng lakukan kebaikan 3. Nanti laporan mama, apa kebaikan yang Dede kerjakan hari ini. Ntar pulang sekolah dia cerita. Ceritanya apa? Udah belum PR mama? Udah mah. Apa? Tadi Bu Guru kan ngangkat buku banyak, Dede bantuin ngangkat. Terus teman Dede gak jajan, dia kasih jajan. Ya, pokoknya dia kerja ini tuh. Nah, bagus Dede melakukan 3 kebaikan hari ini. Jadi selalu kita punya rencana melakukan kebaikan. Ya, jadi pas Umi gitu, aduh apa ya hari ini nggak ngajar nih, berarti Umi nggak ada pahala ngajar kan? Aduh pahala apa nih nyarinya? Kepikir pengen mandiin mayat coba. Belum ada mayatnya gitu. Tapi kita niat mandiin mayat gitu ya. Nah kebetulan
kok qadarullah ya zuhur itu ada teman Umi yang ibunya meninggal. Wah iya berarti ini nih. Ternyata pas Umi ke sana udah dimandiin. Wah asarnya tiba-tiba Umi di telepon, Ustazah gitu, ini Ustazah ada yang meninggal, nggak ada yang bisa mandiin. Wah langsung lari. Ya Allah, artinya baru niat aja Allah siapin loh mayat yang buat Umi mandiin. Itu Bu, yakin banget gitu ya. Kita artinya peluang pahala, peluang amalnya kita belum tahu, tapi kita udah niat, itu Allah kasih nih mayat nih, kamu kan punya niat mandiin mayat hari ini, dikasih gitu. Ya Allah, berarti kita cukup berniat baik saja, cukup berniat baik saja, nanti Allah yang akan menyiapkan ya menyiapkan. Apa niatnya sedekah, Allah siapkan dananya ya. Meniatkan kebaikan apa, Allah siapkan gitu ya. Jadi seperti itu. Sepertiga malam ya. Jadi gunakan di sepertiga malam pada saat kita sahur nih Bu, waktunya efektif, sambil numis, sambil rajang-rajang, sambil cemplang-cemplung sayur. Banyakan 2 zikir. Pertama zikir astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, itu perbanyak. Sama Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Sambil masak ya, misalnya kita bangun, kita wudhu dulu, sholat misalnya berapa rakaat ya, sambil misalnya sambil ngapain, baca terus salawat. Nah, kalau bersalawat ya boleh-boleh aja, tapi yang hadis ininya itu perbanyak zikir dan baca doa tadi. Mau misalnya diseling dengan sholawat boleh banget gitu ya, yang banyak begitu. Kemudian perbanyak istighfar pada waktu sahur tadi ya. Ini yang ketiga, perbanyak istighfar pada waktu sahur ya. Nah, itu. Jadi istighfarnya bukan hanya istighfar untuk diri sendiri, juga istighfar untuk kedua orang tua kita yang sudah berpulang ya. Jadi apa istighfar? Rabbi ghfirli wa liwalidayya, Rabbi ghfirli wa liwalidayya, Rabbi ghfirli wa liwalidayya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku ya. Kalau kita terus beristighfar itu untuk dosa-dosa orang tua kita, maka orang tua kita di kuburnya itu ya dosanya dihapuskan, derajatnya diangkat. Dosanya dihapuskan, jadi gitu. Kita itu dihapusin dulu dosa-dosa kita, baru derajat diangkat. Nah, sampai jenazah orang tua ini bertanya pada Allah dalam sebuah hadis yang diceritakan, ya Allah, kenapa aku setiap hari derajatku engkau angkat, engkau tinggikan gitu ya, padahal aku sudah tidak beramal soleh lagi ya. Kenapa setiap hari derajatku engkau angkat. Ini berkat istighfar dari anak-anakmu ya. Jadi kita tidak mencukupkan doa Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira 1 kali subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, cuma 5 kali, kurang ya. Lebih baik dijadikan zikir Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, sebanyak-banyaknya ya. Misalnya kita azamkan setiap subuh 100 kali. Coba setiap hari begitu, maka nanti orang tua kita di akhirat ya, di alam barzakh terangkat. Dan alam barzakh itu Bu, alam barzakh itu satu tempat di mana kayak kaca gitu Bu. Seperti kaca, artinya apa? Mereka melihat kita di dunia. Makanya kalau misalnya di dunia lihat anaknya pada berebut harta warisan, itu sedih orang tua. Tapi kalau melihat anaknya di dunia beramal soleh, itu dia bahagia sekali melihat anak-anaknya ya. Jadi hanya saja kaca, kita nggak bisa berinteraksi, dia juga nggak bisa interaksi. Misalnya dia nggak bisa, kita minta ya Allah datangkan ayah ibu saya dalam mimpi, nggak bisa, kecuali Allah yang mengizinkan gitu. Jadi dia nggak bisa komunikasi. Cuman pas melihat anaknya maksiat, melihat anaknya sedih gitu ya. Pas melihat anaknya soleh ya, melakukan amal soleh, dia bahagia. Oh, ini panggilan, jangan-jangan abang mau ke pesantren. Umi cukupkan ya sampai di sini dulu
Ya mudah-mudahan memberikan manfaat. Iya nih Neng telepon, kayaknya abang harus balik ke pesantren jam 11 mau diantar sama. Ntar saya yang lanjut. Ya, itu saja dari Umi. Mudah-mudahan ya Umi secara pribadi mohon maaf lahir batin. Sama-sama Mi. Ya, apabila dalam interaksi ya selama mengajar membina di Liko ini banyak kekurangan kehilapan dari Umi. Ya, mohon maaf, astagfirullahaladzim li walakum walisairil muslimina wal muslimat fastaghfirhu fa innahu huwa ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, mau sebentar.